Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja saya persilakan kepada presentator pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini kami kelompok 9 akan membahas hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang di dalamnya memiliki aturan dan tata tertib tentang sikap ataupun karakter yang dibentuk dan diasah sehingga bisa menjadi arah petunjuk bagaimana memilih yang baik dan buruk maupun yang salah dan benar. Lingkungan pendidikan juga merupakan suatu lingkungan yang memberikan segala bentuk pembelajaran yang bernilai positif untuk mendorong kreativitas dan inovasi demi kemajuan intelektual seorang individu. Lingkungan pendidikan juga dapat dibedakan menjadi 3 macam seperti lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan juga berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Ada keterkaitan antara lingkungan dengan pendidikan, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara keduanya, sebab lingkungan merupakan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan karena lingkungan juga sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. Yang kedua, hubungan timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Jika dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas dasar tanggung jawab kodrati dan atas dasar kasih sayang yang secara naluriah muncul pada diri orang tua. Sejak anak lahir, orang tua sudah terpanggil untuk menolongnya, melindunginya, dan membantunya. Pelaksanaan pendidikan berlangsung tidak dengan cara-cara yang artifisial, melainkan secara alamiah atau berlangsung secara wajar. Karena itu, pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan informal. Dalam menjalankan tugas mendidik, orang tua membimbing anak sebagai manusia yang belum sempurna perkembangannya dipengaruhi dan diarahkan orang tua untuk mencapai kedewasaan. Kedewasaan dalam arti keseluruhan yakni dewasa secara biologis atau badaniah dan dewasa secara rohani. Khususnya untuk pendidikan keluarga terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan yakni di mana sisa membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Pasal 10 ayat 4. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Pasal 10 ayat 4. Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan keluarga itu merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Undang-Undang Tahun 1992 ayat 26. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Langsung saja akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Saya persilakan kepada presentator kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kedua yaitu pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan keluarga dan merupakan kelanjutan dari pendidikan keluarga. Selain itu,
kehidupan sekolah merupakan jembatan bagi anak-anak untuk menghubungkan kehidupan keluarga dan kehidupan sosial di masa depan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang teratur, sistematis, berjenjang, jelas dan tegas, atau dari zaman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang diterima seseorang di sekolah. Di rumah, anak-anak menerima banyak kasih sayang dari orang tuanya, dan anak-anak bergantung sepenuhnya pada orang tuanya dan mencurahkan isi hatinya. Anak merasa menyatu dengan keluarga dan tidak merasa asing dengan anggota keluarga lainnya. Dan sekolah adalah buatan manusia. Sekolah didirikan oleh masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak dapat lagi membekali anaknya dengan bekal persiapan hidup. Agar anak-anak memiliki hikmat dan keterampilan yang cukup untuk hidup dalam masyarakat modern yang sangat berbudaya saat ini. Tidaklah cukup bagi anak-anak untuk menerima pendidikan dan pengajaran dari keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat atau negara mendirikan sekolah. Guru sebagai pendidik berbeda dengan orang tua menerima tugasnya sebagai pendidik dari Tuhan atau karena kodratnya. Guru memperoleh tugas dan wewenang pendidikan dari pemerintah atau bangsa. Ia diangkat oleh pemerintah. Guru itu adalah pendidik berdasarkan posisinya. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat merupakan hubungan dialektis atau komunikasi dua arah. Paradoksnya, pendidikan merupakan agen perubahan yang pada gilirannya diubah oleh masyarakat. Misalnya, pendidikan sebagai penghasil mobilitas sosial dan agen reproduksi tatanan sosial. Selain itu, kemunculan dan perubahan corak proses alektika ini bergantung pada ciri-ciri sistem sosial itu sendiri. Karakteristik yang paling penting adalah sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing dari ketiga dimensi ini berinteraksi secara dialektis satu sama lain, dan tiga dimensi tersebut berinteraksi secara alektis dengan pendidikan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presentator kedua, yaitu 3 pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal di suatu tempat, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai aturan yang mereka sepakati bersama. Unsur-unsur pokok dalam suatu masyarakat adalah: 1. Adanya unsur kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu. 2. Mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, mempunyai nilai dan aturan yang mempunyai nilai-nilai dan aturan yang ditaati bersama. Yang keempat, mempunyai perasaan suka maupun duka, mempunyai organisasi yang ditaati. Sebagai masyarakat kecil dan sebagai bagian dari masyarakat, sekolah harus membina hubungan dengan masyarakat. Di dalam masyarakat banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi dengan masyarakat merupakan hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Namun perlu diingat batas-batas kerjasama tersebut sehingga tidak mengganggu dan merusakan tugas pokok sebagai petugas dan penanggung jawab misi sekolah, dan sekolah jangan sampai dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Selanjutnya, pentingnya itu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, antara lain: 1. Merupakan alat untuk mengubah citra masyarakat awam terhadap pengertian salah tentang kebiasaan sekolah dan para petugas sekolah. 2. Memberikan informasi tentang program dan kebiasaan sekolah. Yang 3. Menghilangkan atau mengurangi kritik-kritik tajam terhadap sekolah. Adapun berbagai bentuk partisipasi yang dapat ditempuh antara lain: 1. Mengadakan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat, misalnya tentang agama, bahaya narkotika, pendidikan pemuda, dan pengenalan tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang kedua, mengadakan bakti sosial, misalnya kerja bakti, pengairan kebersihan,
pemberantasan tiga buta dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi anggota pengurus organisasi lembaga ketahanan masyarakat desa maupun organisasi lainnya. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator ketiga. Pengaruh timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam buku Administrasi Pendidikan karangan Dr. Andari Nawawi dikatakan sebagai berikut. 1. Pendidikan formal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis melalui sesuatu lembaga pendidikan yang disebut sekolah. 2. Pendidikan informal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, tetapi tidak berencana dan tidak sistematis di luar lingkungan keluarga. 3. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Semua usaha pendidikan yang diselenggarakan oleh ketiga lembaga pendidikan tersebut tertuju kepada satu tujuan umum, yaitu membentuk peserta didik mencapai kedewasaannya sehingga ia mampu berdiri sendiri di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, semua usaha pendidikan membantu perkembangan dirinya dalam masyarakat tradisional. Pendidikan berlangsung secara memadai dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun, dalam masyarakat modern, keluarga lagi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi pendidikan anak-anaknya dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memenuhi perannya dalam masyarakat. Dengan demikian, sekolah dan masyarakat dapat melengkapi pendidikan yang tidak dapat disediakan oleh rumah. Namun demikian, bukan berarti keluarga dapat melepaskan tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Keluarga harus bekerja sama mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Siswa sekolah berasal dari keluarga yang berbeda dan memiliki latar belakang sosial dan budaya mereka sendiri. Sekolah menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pendidikan orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, persekolahan tidak dapat dilaksanakan sendiri tanpa memperhatikan kehendak keluarga dan masyarakat. Sekolah perlu bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan masyarakat ketika memberikan pendidikan. Contoh kerjasama tersebut adalah pembentukan dan peran komite sekolah. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, itu saja materi yang kami presentasikan hari ini. Selebihnya, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan.